Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya nantinya dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyingkat waktu, bahwasanya kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Farid Wajdi dari Banyuwangi. Maka dari itu kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dibenarkan dengan hati kita bersama bahwa nikmat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, agar supaya apa yang saya sampaikan sesuai dengan teori yang saya berikan pada sekolah Mubaligh Muhammadiyah, maka salah satu yang membuat tausiah, pengajian, kultum paham ya? Kenapa kultum? Kuliah terserah antum. Jadi waktunya terserah kepada
pembicara. Ya boleh, kalau yang kita pahami kuliah 7 menit. Itu diawali agar menarik itu dengan sebuah kisah. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita hanya kepada Allah untuk bersyukur? Karena kita sadari hanya Allah sajalah yang bisa memberikan kita anugerah. Kisah yang akan saya sampaikan adalah terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Bertemu dengan seekor semut yang sedang membawa sebutir kurma. Maka ditanya semut itu, "Wahai semut, dari mana kurma itu, sebutir kurma itu berasal?" Jawab semut, "Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya selama 1 tahun. Maka ada keinginan dari Nabi Sulaiman itu, satu versi mengatakan mengambil separuh dari kurma itu kemudian disimpan. Versi yang lain, Nabi Sulaiman menyampaikan akan memberikan jatah rezeki kepada semut itu setiap tahunnya 1 butir. Maka terjadilah kesepakatan, dan setelah 1 tahun berlalu, Nabi Sulaiman mendatangi lagi semut tadi. Ternyata masih ada sisa separuh. Ditanya, "Wahai semut, kenapa engkau tidak menghabiskan? Sedangkan kamu setiap tahunnya akan mendapatkan jatah 1 butir kurma." Wahai Nabi Sulaiman, iya, kalau yang menjamin rezeki itu Allah, tapi kalau yang akan memberikan bagian rezeki itu adalah Anda, saya khawatir Anda itu lupa. Maka aku sisakan separuh dari sebutir kurma ini, khawatirnya engkau lupa dan aku masih menyisakan setengah lagi untuk 1 tahun kemudian. Hadirin rahimakumullah, rezeki kita yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu banyak pesan di media sosial mengatakan kita sulit-sulit, kita merasa khawatir dengan rezeki kita, dengan bersemangat untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, namun meninggalkan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disibukkan dengan pekerjaan, lupa dengan sholatnya. Karena pekerjaan yang begitu luar biasa, kehilangan takbiratul ihramnya imam, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih yakin bahwa rezeki yang kita terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang terkadang terbersit pada hati kita, kalau bukan karena kerja keras saya, maka saya tidak mungkin akan mendapatkan rezeki sebanyak ini. Yang pertama, agar kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, semakin kuat dan semakin yakin kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin baru kisaran 1 bulan 2 bulan sosial media kita disibukkan dengan informasi terkait bencana yang dialami oleh Los Angeles. Berapa hari kira-kira, Pak? Ya, dihabiskan selama
2 hari, kurang lebih 851 triliun kerugiannya. Informasinya mudah-mudahan tidak hoax ya. Saat Donald Trump mengatakan akan membuat Timur Tengah, terutama Palestina itu menjadi neraka. Tapi ada satu yang menarik yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Hari, isaknya jam 19:05. Ya. Ya. Isak ya, jam 19:05. Insya Allah lutut ada maknanya. Yang akan saya sampaikan ini terkait dengan pengakuan dosa dari salah seorang syahid yang wafat di antara reruntuhan bangunan di Palestina. Kalau yang sudah membaca dan mendengar ini sebagai penguatan, tapi bagi yang belum, mari kita jadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Hadirin makullah, di antara reruntuhan bangunan puing-puing gedung yang luluh lantak karena dibom oleh Israel itu ada jenazah syahid remaja yang usianya 16 tahun. Hadirin makullah, ketika akan dievakuasi, ditemukanlah satu catatan dalam sakunya. Ternyata dalam sakunya itu ada catatan dosa selama sepekan. Yang menjadi pertanyaan, jenengan sekarang di saku Anda ada catatan dosa, apa ada nota? Catatan dosa. Kalau kita mau mencatat kira-kira berapa dosa yang sudah kita kumpulkan selama sepekan, mungkin lembaran seperti nota itu tidak akan pernah cukup. Dan itu bagus, berarti kita mengakui banyak dosa yang kita lakukan. Mari hadirin kita simak perharinya. Hari Senin, remaja asyahid ini merasa melakukan dosa. Aku tertidur tanpa wudhu. Aku tertidur tanpa wudhu. Jenengan wau dalu, soten dalu, napa mangke tidurnya itu punya wudhu atau tidak? Kebiasaannya suwen wis bawane adem, ya kan? Mancal kemul beres. Sedangkan asyahid ini menganggap dia tertidur tanpa punya wudhu itu adalah sebuah dosa. Kebiasaan baik yang tidak diteruskan, dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Kita sering menemui seorang ulama atau seorang santri bolak-balik bahasa usingnya itu koncar-kancir ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi basah wajahnya. Sedang apa? Saya sedang menjaga wudhu saya. Hadirin makumullah, luar biasa. Dikhawatirkan apa? Jika Allah suatu saat memanggil kita, kita sudah dalam keadaan suci. Berat apa enteng? Berat. Makanya yang ditemui ini adalah syahid. Adalah kematian yang sangat-sangat diharapkan oleh orang-orang mukmin. Materi ini saya berikan di sebuah pengajian ibu-ibu. Memang ada bapak-bapaknya. Itu tanya terakhir, ada sesi tanya jawab. Insya Allah pada malam hari ini saya tidak akan membuka sesi tanya jawabnya. Akan saya habiskan materinya sampai isya.
karena khawatir saya tidak bisa menjawab. Ibu-ibu itu tanya, Ustaz, saking pentingnya menjaga wudhu itu, saya sudah wudhu, saya kemudian tidur. Mau tidur itu terasa ada yang keluar, sepertinya buang angin. Kira-kira saya wudhu lagi apa tidak? Saya jawab itu saya belum maksimal melakukannya, boleh jadi banyak lupanya gitu. Kalau mengikuti apa yang menjadi target asyahid ini, Anda berwudu. Berapa meter kira-kira kamar mandi dengan tempat tidur? Ya kisaran 50-100 meter. Merasa berat enggak Ibu? Berat. Tanya lagi ya Allah. Ustaz, saya minta doakan jenengan agar selesai wudu tidak bisa kentut lagi. Hadirin hampir 2 bulan saya mengalami masuk angin berat, seperti tembus sakitnya dari depan di dada sampai ke belakang. Saya bawa ke rumah sakit Fatimah, ternyata betul sampai saya tidak bisa buang angin. Sampai saya kekhawatirannya rekam jantung. Alhamdulillah aman, diberikan obat penghilang nyeri, ditunggu kurang lebih 1 jam tidak ada perubahan, saya opnam. Tidak tahunya alhamdulillah ada perubahan. Ternyata kisah yang saya dengar ketika saya SD itu, seorang ustadz mengatakan harganya buang angin itu 300.000 pada tahun 86-an lebih lah, kisaran 80-an. Ternyata sungguhan dari Allah. Saya tidak bisa buang angin, bayar 300.000. Makanya nikmat bisa buang angin. Meskipun nikmat, jangan sembarangan. Kemana-mana di tempat umum tidak memberikan kode, langsung buang angin. Yang bahaya itu nggak ada suaranya tapi ada baunya. Kok senyum nggak tahunya sedang buang angin. Ternyata Allah itu merupakan salah satu bentuk dari nikmat. Kita bisa buang angin. Baru Senin 10 menit. Yang Selasa di Allah, asyahid ini mencatat dosa yang dilakukan adalah aku tertawa terlalu kuat, terlalu keras. Rasulullah itu kalau ada sahabat yang tingkahnya sangat lucu, beliau hanya kelihatan dari api. Bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Allah, kita kembalikan kepada diri kita. Ketika asyahid ini tentang sholawat, berapa istighfar yang kita ucapkan setiap harinya yang membasahi bibir kita? Apakah cukup membacanya 3 kali setiap kita selesai sholat? Berarti berapa? 3 kali 5, hanya 15 kali. Apakah sebanding dengan dosa yang kita lakukan? Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita, hadirin Allah. Yang selanjutnya, hari Sabtu adalah aku lupa zikir pagi. Hadirin Allah, ini zikir yang biasa dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu biasanya yang kita kenal dengan zikir maksurat. Ada zikir maksurat sugro, ada kubro. Asyahid ini lupa untuk zikir pagi. Ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita sekalian.
Karena itu hadirin Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan kita, maka mari kita jadikan apa yang dianggap sebuah dosa oleh remaja ini, ya meskipun tidak 6 kebiasaan luar biasa di remaja ini, satu yang mungkin bisa kita lakukan, 1 atau 2. Ini pentingnya taklim, pentingnya ikut pengajian. Saya ulang pertanyaan yang saya sampaikan ke guru pendidikan agama Islam SMK se-Kabupaten Banyuwangi ketika pelatihan di SMK Muhammadiyah Rogo Jambi. Ketika kita taklim, kita itu sedang mencari kaca pembesar apa sedang mencari cermin? Maka yang harus kita lakukan apa? Mencari cermin. Hadirin Allah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain, dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Mencegah hilangnya pekerjaan dan harta saudaranya, serta menjaga segala urusan saudaranya ketika tidak berada di tempat. Hadirin Allah, kita saat ini sedang mencari cermin sebanyak-banyaknya. Saudara kita yang hadir pada kesempatan kali ini kita jadikan cermin, hadirin Allah. Salah satu dari sifat cermin itu apa? Tidak bisa berbohong. Ada jerawat yang nempel di dahi kita. Kira-kira ketika kita bercermin pada cermin yang bening, jernih, akankah dahi kita itu tidak terlihat jerawatnya? Pasti terlihat. Dan materi yang saya sampaikan ini adalah menjadi cermin bagi kita sekalian. Ternyata remaja ini sangat luar biasa. Di antara kemakmuran yang kita rasakan, di antara begitu amannya negara kita ini, namun ibadahnya tidak sebagus orang-orang yang berada di sana. Jangan datang ke majelis taklim itu membawa kaca pembesar. Apabila kaca pembesar itu dikenakan objeknya kepada saudara-saudara kita, kita sedang meneliti kesalahan, kekurangan saudara-saudara kita. Kita cari-cari. Setiap sholat kita lihat saudara kita, kok rukuknya seperti itu sih, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kok seperti itu sih, dan seterusnya dan seterusnya. Dan apabila yang menjadi objek itu adalah diri kita sendiri, kita merasa jumawa, merasa ujub, merasa takjub dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka mari selalu kita melakukan perbaikan. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan pada muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuslih lakum a'malakum. Harus ada perbaikan sesuai dengan doa kita. Kira-kira bapak-bapak membaca doa ini selesai sholat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. 3 permintaan yang kita harapkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ala zikrika, agar hati ini selalu ingat kepadamu.
Jangan hati kita ini hanya ingat kepada Allah di saat kita berada di masjid. Di luar masjid kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hati kita ingat kepada Allah di saat kita mengalami musibah, kehilangan harta benda, nyawa. Tapi ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa. Mari kita basahi lisan kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala syukrika. Bersyukur ini istimewa. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa syukur itu lebih keren dibandingkan sabar. Hajumakumullah, ternyata ketika kita duduk-duduk seperti ini, banyak orang lain yang ingin seperti kita. Tapi ketika kita yang duduk-duduk ini, ketika pulang di rumah, banyak yang mengeluhkan kondisinya. Sedangkan orang lain banyak yang berharap kehidupannya seperti kita. Apa namanya? Sawang sinawa. Di antara orang-orang itu yang ya ada yang sinis, ada yang ikut bahagia dengan kondisi kita. Kadang-kadang mengatakan, jadi sampean itu enak ya. Sholat tepat awal waktu begitu mudah. Tapi yang merasa dibanggakan oleh orang lain itu banyak mengeluh dengan kondisinya masing-masing. Karena memang karakternya manusia seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musalli. Diberikan kebaikan berkeluh kesah. Kenapa? Kok sedikit ya Allah? Kok tidak banyak? Dan ketika ditimpa musibah lebih berkeluh kesah lagi. Kenapa musibah itu menimpa saya, bukan orang lain? Ya, Alhamdulillah, kurang berapa menit Pak Ali? 10 menit ya. Saya paskan. Yang terakhir Alhamdulillah, bahwa kita ini dalam menyampaikan indahnya ajaran Islam itu harus dengan kaulan sadida dan kaulan layyina. Apa yang kita sampaikan itu perkataan yang benar dan perkataan yang lemah lembut. Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa adalah seburuk-buruk manusia ciptaan Allah. Karena dia mengaku Tuhan. Dan pada saat itu diturunkan oleh Allah lahir manusia yang terbaik pada masanya, yaitu Nabi Musa alaihis salam. Kira-kira kerasnya karakter dari Raja Fir'aun ini dihadapi oleh sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ternyata perintahnya Allah, faqula lahu qaulan layyina. Sampaikan dakwahmu, peringatanmu kepada Fir'aun itu qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Itu kepada seburuk-buruk manusia. Maka demikianlah majelis taklim ini insya Allah yang hadir itu orang-orang baik. Dan insya Allah yang hadir pada kesempatan ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dakwah yang disampaikan harus yang lemah lembut. Dan yang menyampaikan ini tidak sebaik-baik manusia seperti Nabi Musa. Maka proses taklim ini adalah proses introspeksi.
Sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah menasihati diri saya sendiri. Karena pada saat ini atas rahmat Allah ditutupi aib saya di hadapan jenengan semua ini. Jika jenengan tahu rusaknya akhlak saya, boleh jadi tausiah atau pengajian saya ini didengarkan. Allah opo saya ngomong itu soalnya oke. Tapi kita hadir di sini sedang ditutupi aibnya oleh Allah. Bersyukurlah. Sekali lagi, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, namun dosa itu ditutupi di hadapan manusia yang lain. Ini hadimakumullah, beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tiap harinya, apalagi akan memasuki bulan Ramadan, amal-amal kita semakin baik. Karena apa hadimakumullah, seseorang saja mau ikut turnamen, dia harus berlatih keras. Kira-kira ada jaminan dia menjadi juara? Belum tentu. Tapi dia tetap harus berlatih. Apalagi yang tidak mau berlatih. Kita ini akan memasuki event Ramadan. Apabila kita tidak persiapan, tidak melakukan riyadhah, yang latihan saja, yang persiapan saja, belum tentu akan mendapatkan nilai-nilai ketakwaan, apalagi yang tidak ada persiapan. Maka mari kita melakukan prepare bersama-sama. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya agar bisa infak, zakat dan sedekah dengan sempurna, dan semoga keluarga kita juga demikian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membersamai kita. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik pada saat ini. Ini menjadi sebuah cita-cita kita. Dan yakinlah bahwa keadaan kita pada saat ini insya Allah adalah saat, waktu, kondisi terbaik untuk kita. Maka semua itu harus kita maksimalkan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami kesehatan, namun kesehatan itu aku gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami, ya Allah, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak, istri, suami yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk pandangan. Jadikan mereka imam orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh amal baik kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat,
akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Farida. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.